Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bro. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Semoga wabah penyakit corona ini yang terjadi di Indonesia cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti semula. Baiklah, di video pertama saya di YouTube ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas keempat mata kuliah biologi perikanan yang dosen pengampunya Bapak Wiwin Kusuma Atmajaputra SPI MSI. Baiklah, tambah berpanjang lebar, pertanyaannya itu ada, apa sih diameter telur ikan? Yang kedua itu bagaimana cara pengamatannya? Yang ketiga, bagaimana rumus perhitungan diameter telur jika diketahui data diameter telur dalam satuan mikrometer dan akan dijadikan milimeter? Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara pengawetan telur ikan? Dan pertanyaan terakhir adalah 10 data biota laut, baik itu jenis gastropoda, crustacea dan lain-lain. Oke, saya akan menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu pengertian diameter telur. Diameter telur adalah panjang garis tengah sebelum dibuahi untuk menilai kematangan telur yang diukur pada mikroskop. Kemudian dikonversi dengan faktor konvensi dari pembesaran yang digunakan. Maksudnya itu adalah diameter telur ini juga merupakan nilai dalam satuan mikrometer atau milimeter yang dapat menunjukkan kondisi perkembangan telur. Nah, nilai diameter ini sangat erat hubungannya karena dengan nilai ini kita bisa mengetahui tingkat kematangan telur, dan juga dengan nilai ini kita bisa mengetahui apakah telur sudah matang atau belum. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi diameter telur, yang dapat mempengaruhi diameter telur, yaitu ukuran induk, umur induk, dan juga kematangan gonad. Makanya dalam berdasarkan analisis ANOVA diperoleh hasil bahwa perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata. Adalah pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara pengamatan diameter telur ikan. Nah, sebelum diameter telur ikan itu diamati, direndam terlebih dahulu dengan larutan sera. Larutan sera ini digunakan sebagai larutan pengawet telur agar posisi inti telur ikan secara jelas nampak dan dapat diamati. Nah, pengamatan diameter telur ikan ini dapat dilakukan dengan cara mengambil inti telur dengan kateter dan diamati dengan cara mikroskop mikrometer. Ya, langsung saja soal nomor 3. Bagaimana rumus perhitungan diameter telur jika diketahui data diameter telur dalam satuan mikrometer dan akan dijadikan milimeter? Rumus, oke. Baiklah, diameter telur itu dapat diukur dengan mikroskop mikrometer dengan pembesaran 40 kali. Hasil pengukuran menggunakan lensa okuler, dikalibrasi dengan lensa objektif, terus dibagi dengan 1000. Untuk mengetahui diameter telur dalam satuan mm, kemudian dikalikan dengan 40 kali yang tadi, maka didapatkan hasil dengan satuan mm seperti ini. Baiklah, lanjut pertanyaan nomor 4. Cara pengawetan telur. Nah, ada beberapa cara dalam pengawetan telur. Ada cara dengan bahan pengawet, ada dengan pendinginan, ada dengan pembekuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahan pengawetnya itu. Yang dipakai untuk tujuan ini adalah larutan formalin dan gilson. Menurut Effendi 1979, larutan formalin ialah bahan pengawet yang cukup baik katanya.
di mana spesimen yang sudah diawetkan dengan larutan formalin dapat diganti dengan bahan pengawet alkohol yang dapat mengawetkan lebih lama. Dan cara yang kedua itu adalah pendinginan. Nah, pendinginan juga salah satu cara pengawetan telur ikan. Cara ini jarang sekali orang gunakan karena sampel menjadi sangat keras dan berkerut. Air yang berada dalam spesimen atau sampel akan mempersulit ketika akan melakukan penelitian. Makanya orang jarang melakukan pendinginan. Namun dengan cara pendinginan inilah dapat bertahan sampai beberapa saat sampai dimasukkan ke dalam larutan pengawet. Dan cara yang terakhir itu ada bisa dengan pembekuan. Nah, menurut Muniarti 2005, pembekuan yang dimaksudkan itu adalah untuk menguatkan sifat-sifat alamiah ikan. Pembekuan menggunakan suhu yang lebih rendah, yaitu lebih jauh dari titik beku. Itu. Nah, bahan kimia yang digunakan untuk larutan pengawet ini adalah bahan kimia yang mampu membunuh dan mengawetkan sampel seperti formalin dan gilson. Formalin ini sebanyak 5-10% dan ada larutan gilson. Nah, larutan ini merupakan larutan yang populer. Kenapa populer? Karena untuk memisahkan telur dengan lapisan konat. Nah, larutan gilson ini adalah campuran dari alkohol, asam nitrit, asam asetat glasial, merkuri klorida, dan aquades. Aquades itu apa? Air. Pertanyaan yang terakhir, 10 data diameter telur biota ikan gastropoda, crustaceae atau yang lainnya. Saya akan buat tabel saja ya. Ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menjawab pertanyaan. Di sini saya masih dalam tahap belajar. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.